apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita di bahasan tentang syarah usuli sunnah, pokok-pokok atau prinsip-prinsip dalam syariah Islam, sampai pada poin yang ke-22. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan, wal imanu bisyafa'ati Nabi SAW. Iman kepada syafaat Nabi SAW. Wa biqaumin yakhrujuna minan nar. Dan beriman kepada syafaat Rasulullah SAW kepada kaum dengan cara mereka akan keluar setelah mereka dibakar di api neraka. Wasaru fahma, dan mereka pun sudah menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Lalu mereka pun akan diarahkan menuju sungai yang ada di pintu surga. Kama ja'a fil athar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kaifa sya'allah wa kama sya', seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal huwal imanu bihi wat tasdiqu bih. Itu hanya kewajiban kita adalah iman dan membenarkan. Bahasan ini tentang iman kepada syafaat. Apa itu syafaat? Apa syafaat? Syafa'ah itu artinya pertolongan. Pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah untuk menolong umatnya. Dan mereka yang ditolong itu pun adalah orang Islam yang sudah diridhoi oleh Allah untuk mendapat pertolongan itu. Idnun lisyafi' warridha lil masyfu'. Yang memberikan pertolongan itu diberikan izin oleh Allah. Yang menerima pertolongan diridhoi. Faham? Faham atau belum? Wajahnya bingung. Seorang pemilik perusahaan umpama, ini pemilik perusahaan, dia mau bagi uang zakat perusahaan umpamanya. Lalu bagian keuangan datang memberikan laporan. Ini Pak, zakat yang harus dikeluarkan. Oke. Kemudian bulan ini harus dikeluarkan. Oke. Penerimanya siapa? Ini daftar penerimanya Pak. Ya udah. Si pemilik perusahaan mengizinkan kepada bagian keuangan untuk mencairkan uang zakat. Dan pemilik perusahaan meng-ACC para penerima zakat.
Lalu si pemilik ya udah pergi, gak ikut campur lagi. Berarti apa? Bagian keuangan mendapatkan izin untuk mencairkan si penerima di ACC untuk dapat zakat. Mas, jangan ngobrol. Ini yang dimaksud dengan idznun lisyafi'. Yang mau menolong dikasih izin untuk nolong. Yang ditolong berarti apa? Diridhoi. Ya, bukan semaunya bagian keuangan ngeluarin duit dikasih sesuka hatinya, ya korupsi namanya. Kira-kira itu makna dari, seperti itulah makna dari syafa'ah. Jadi menolong. Nah di akhirat nanti Rasulullah SAW diberi izin oleh Allah untuk menolong umatnya. Diberi izin untuk menolong umatnya. Apakah semua umatnya? Tentu tidak. Umatnya yang sudah diridhai oleh Allah. Apa saja bentuk syafaat Rasulullah SAW nanti di akhirat itu? Bentuknya apa? Pertolongan Rasulullah SAW yang Allah beri, yang Allah izinkan kepada Rasulullah SAW ini. Apa model pertolongan Rasulullah SAW kepada umatnya? Saya ringkas, saya nggak mau panjang waktunya. Ada beberapa, ada 8. Ya, yang pertama, syafaat yang paling besar, yaitu di mahsyar itu. Syafaat yang paling besar, yaitu di mahsyar. Yang sering kita dengar. Ketika umat manusia dalam kondisi ketakutan, kebingungan, lalu disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada umatnya. Yang kedua, syafaat Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman untuk masuk surga. Walaupun mereka orang beriman ini sudah dinyatakan berhak masuk surga, tapi surga itu pintunya tidak akan dibuka oleh para malaikat sebelum Rasulullah SAW yang ngetok pintu itu. Berarti ini pertolongan dari siapa? Rasulullah SAW untuk membuka pintu surga sehingga orang-orang beriman ini dengan leluasa bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua, yang ketiga, mereka yang sudah masuk surga pun akan mendapatkan syafaat lagi dari Rasulullah SAW. Yang berupa apa? Meningkatkan derajat mereka di surga. Yang mereka awalnya di surga paling bawah dikasih syafaat untuk naik. Begitu pula seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Diberikan pertolongan oleh Rasulullah SAW untuk untuk menaikkan tingkatan dia di surga. Yang keempat, syafaat Rasulullah SAW untuk umat Islam yang seyogyanya dia masuk neraka. Tapi mereka diberi syafaat oleh Rasulullah SAW sehingga mereka tidak jadi masuk neraka. Artinya kelompok ini tidak sempat masuk neraka. Walaupun mereka sudah dinyatakan masuk neraka tapi nggak sempat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang menolong mereka. Sehingga mereka tidak jadi masuk neraka dan masuk ke surga. Yang kelima, syafaat Rasulullah SAW kepada pelaku dosa besar. Nah ini yang ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kelompok-kelompok lain, aliran-aliran lain tidak mau mengakui ini. Sedangkan para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Pelaku dosa besar ini berarti mereka berada di mana?
di neraka. Nah, itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam poin 22 ini. Yaitu mereka yang sudah diazab oleh Allah di dalam neraka. Dosa-dosa besar. Selain dari syirik, zina, dan yang lain sebagainya. Mereka diazab oleh Allah di dalam neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu berapa lamanya itu mereka diazab. Mereka sudah mendapatkan beraneka ragam dan jenis azab dalam neraka. Artinya tubuh mereka sudah jangan ditanya lagi. Saru fahma. Mereka sudah menjadi arang. Setiap kali tubuh mereka hancur, Allah kembalikan lagi. Allah kembalikan lagi. Begitu seterusnya. Sampai datanglah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhirnya diselamatkan dari api neraka, dikeluarkan dari api neraka. Nah, kondisi tubuh mereka itu sudah menjadi arang. Dan kondisi arang itu nggak mungkin langsung masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW mengatakan, ini semua disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Mereka yang dikeluarkan dari neraka itu dalam kondisi arang dimasukkan dulu oleh Allah, oleh Rasulullah SAW ke dalam sungai yang berada di depan surga. Ketika mereka dimasukkan ke dalamnya, maka tubuh mereka berubah menjadi penuh cahaya. Nah, dari situlah orang-orang ini menjadi penghuni surga. Berarti dalam pandangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada orang Islam yang bertauhid kekal di dalam neraka. Tidak ada. Saya ulangi. Orang Islam yang bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka yang telah melakukan perbuatan dosa besar, tapi dosa besar yang mereka lakukan bukanlah jenis dosa kategori syirik. Bukan dosa besar kategori syirik. Maka mereka tidak kekal dalam neraka. Jadi yang bikin kekal di dalam neraka itu siapa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini yang kekal mereka ini, orang kafir, orang musyrik. Adapun pelaku dosa besar, tidak, mereka di neraka, lalu Allah selamatkan mereka dari neraka untuk masuk surga. Kemudian berikutnya syafaat Rasulullah SAW yang keenam adalah syafaat beliau kepada Abu Thalib, yaitu dalam bentuk meringankan azab. Laula ana lakana fid darkil asfal. Kalau bukan karena saya yang meminta syafaat keringanan kepada Allah, Abu Thalib akan berada di dalam keraknya neraka jahanam. Walakin fi dahdah, api neraka yang membakar Abu Thalib hanya sampai pada telapak kakinya, tapi tempurung otaknya lepas dan otaknya mendidih. Na'udzubillah, Allahumma sallimna wa ajirna min azabin nar. Semoga Allah selamatkan kita dari azab neraka. Kemudian yang ketujuh, syafaat Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman untuk masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang ini. Yang kedelapan, syafaat Rasulullah SAW kepada penduduk Madinah yang wafat di kota Madinah. Ini bentuk syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa dalil-dalil sahih. Semua sudah berdasarkan dalil-dalil. Kewajiban kita apa? Iman terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini. Iman dan membenarkannya. Dan inilah bentuk syafaat yang
disepakati oleh para ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah. Selain dari ini tidak ada. Jadi pemberian syafaat itu bukan bagi-bagi voucher jamaah. Pemberian syafaat bukan bagi-bagi kupon dan voucher, tidak. Pemberian syafaat ini nanti khusus bagi umat Rasulullah SAW yang bertauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu katanya tadi pelaku dosa besar, iya, tapi kan nginep dulu di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Nah, inilah syafaat Rasulullah SAW yang harus kita imani. Tentu yang kita harapkan adalah menjadi umat Rasulullah SAW yang mendapat syafaat dari awal, tanpa harus melewati neraka dulu. Itu pun kita berdoa, semoga syafaat Rasulullah SAW kepada kita pun syafaat untuk meningkatkan derajat kita di surga nanti. Yang ke-23, al-iman wal imanu annal masih ad-dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafir wal ahadith allati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika kain. Mengimani bahwa Al-Masih Dajjal pasti akan keluar. Di antara kedua matanya tertulis kafir. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan akan hal tersebut benar adanya. Kita wajib mengimani hal ini pasti terjadi. Iman dengan Dajjal, membenarkan, meyakini, membenarkan, dan itulah iman. Munculnya Dajjal. Siapa Dajjal ini? Dia laki-laki yang jelas. Bukan cewek. Apalagi bencong, bukan. Dan dia Dajjal ini akan muncul nanti di akhir zaman. Kapan yang dimaksud dengan akhir zaman? Ketika tanda bahwa kiamat itu sudah akan meletus. La taqumu sa'ah hatta tarawna 10 ayat. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tandanya. Inilah yang disebut dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Apakah sudah terjadi? Belum. Semua belum terjadi. Kalau ada penceramah yang ramai di media sosial mengatakan tanda kiamat sudah muncul, sudah ada, bangunin jam 1 malam, masukin karung, cemplungin di kali Ciliwung. Ya kalau saya sih ngomong terang-terang aja ya. Ya. Jadi belum terjadi. Dajjal ini akan muncul nanti. Ketika waktu yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW itu pun terjadi. Yang didahului dengan apa? Keluarnya Imam Mahdi. Yang didahului pula dengan turunnya Nabi Isa, putra Maryam. Yang turun untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW dan membunuh Dajjal. Dajjal akan muncul di belahan Asia Tengah. Berarti matanya sipit. Gede belok tapi agak belok begitu matanya. Bulat matanya. Ya. Kemudian orang salah menerjemahkan Dajjal itu matanya 1, bukan, dia matanya 2. Hadis-hadis tentang Dajjal itu mutawatir, sudah sampai pada tingkatan qat'i. Rasulullah SAW mengatakan maktubun baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya. Berarti berapa matanya?
Dua. Siapa yang bilang Dajjal matai satu? Hah? Kedua matanya, Rasulullah bilang kedua matanya. Tuh katanya yang cuma satu, yang ngelihat satu, yang satunya enggak. Lalu tertulis di dahinya kafir. Para ulama berselisih pandangan. Apakah penulisannya itu lengkap kafir atau kafara? Begitu pandangan para ulama. Dia datang membawa bencana. Mereka yang beriman akan tahu bahwa yang dibawa oleh Dajjal, jika itu terlihat kebaikan, maka itu adalah azab. Jika itu terlihat azab, sebetulnya itu adalah kenikmatan. Jadi Dajjal ini nanti munculnya ditemani oleh Yahudi-Yahudi dari negara Asfahan. Ya. Adapun orang mengira, oh si fulan itu adalah Dajjal zaman ini. Tidak ada. Mungkin dari sisi penamaan saja. Karena kata Dajjal itu maknanya adalah kadzab, pembohong. Tapi kalau Dajjal yang hakiki nanti di akhir zaman akan muncul. Ya. Ini adalah tanda kiamat besar. Tidak ada satu negara yang luput dari Dajjal kecuali Makkah dan Madinah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Tapi seluruh dunia pasti akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Jangan nanya, pakai kendaraan apa Ustaz Dajjal nanti? Sama, saya juga kagak tahu. Begitulah hadisnya dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Lah, Dajjal nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam di satu kota kecil namanya Lud antara Palestina dan Yordan. Di daerah perbatasan disitulah Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian di poin yang selanjutnya 25. Nah ini bicara sisi yang berbeda. Wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman adalah ucapan dan amalan serta bertambah dan berkurang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iman itu apa? Iman itu adalah pembenaran. Membenarkan sesuatu lalu dia apa? Meyakininya. Membenarkan sesuatu lalu apa? Meyakininya. Berarti iman itu munculnya dari mana? Ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengartikan surat Al-Asr illal ladzina amanu, yaitu orang yang berilmu. Ketika dia berilmu, maka akan ada pembenaran. Kemudian muncullah yang namanya apa? Yakin. Ilmul yakin, kemudian jadi ainul yakin, kemudian jadi apa? Hakul yakin. Jadi tanpa orang berilmu, tanpa belajar bagaimana akan muncul sebuah iman. Jangan mimpi. Makanya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Orang-orang yang berilmulah mereka yang paling takut sama Allah. Semakin besar ilmunya, dia semakin takut sama Allah. Karena ilmu yang dia pelajari melahirkan pembenaran dan melahirkan keyakinan.
Ilmu yang paling baik adalah mengenal Allah dengan nama-nama Asmaul Husna. Bukan hanya sekedar dihafal, tapi dipelajari kandungan maknanya. Mengenal Islam, yaitu hukum halal dan haramnya. Mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apanya? Sebagai pribadi dan sebagai Rasul. Mengenal Rasulullah SAW sebagai pribadi artinya apa? Kenalilah sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Mengenal beliau sebagai Rasul, kenalilah tuntunannya dan syariatnya. Inilah namanya ilmu, yaitu mengenal dan memahami. Dari situ lahir yang namanya iman. Jadi iman itu adalah pembenaran dan keyakinan di dalam hati seseorang. Memang iman itu pusatnya di mana? Di hati. Tetapi apa yang ada di dalam hati pasti akan muncul pasti akan muncul buahnya. Pasti akan muncul buahnya. Ya. Apa itu buahnya? Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Nah, inilah yang difahami para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mungkin iman dalam hati lalu tak ada buah sama sekali. Yang penting kan niatnya. Tidak mungkin. Mobil yang sehat pasti akan melahirkan kenyamanan. Tanaman yang sehat pasti akan melahirkan buah dan daun yang bagus dan rindang sehat pula. Gak mungkin kita mengatakan akar pohon ini sehat, tapi sayang daunnya mati. Mimpi kamu, Mas. Anda ngelihat pohon mati, lalu Anda bilang ini akarnya sehat. Ada orang ngomong gitu? Hah? Nggak ada. Kalau ini pohon mati berarti akarnya ini secara umum. Ya. Kalau hati seseorang hidup dengan iman, berarti akan muncul dalam bentuk apa? Ucapan dan bentuk perbuatan. Yahya ibnu Mu'ad mengatakan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Hati seseorang yang sehat dengan iman itu ibarat sebuah ceret, ketel. Ketika dia menggelodok, maka yang keluar pun bunyi. Begitulah hatinya. Dia akan bunyi. Yang bunyi nging itu apanya? Mulutnya atau bawahnya? Mulutnya kan? Begitulah. Sehingga para ulama Ahlussunnah mengatakan iman itu apa? Keyakinan dalam hati dan itu akan terlihat dalam ucapan dan akan terlihat dalam perbuatan. Semakin dia meningkatkan perbuatan dia dalam konteks ketaatan kepada Allah, semakin taat dia, semakin menjaga tutur katanya, imannya, grafiknya semakin apa? Semakin naik. Jadi keyakinan yang dalam hati dia, saya ulangi, akan muncul dalam perbuatan dan ucapan. Semakin dijaga perbuatan dia dalam taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, ucapannya dijaga untuk mengucapkan yang baik dan meninggalkan ucapan yang kotor. Terus dijaga konsistennya, berarti iman dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tapi kalau ketaatan dia tidak dijaga, muncul kemaksiatan, maka kemaksiatan muncul akan berembas pada berkurangnya apa? Iman dia. Semakin muncul maksiat berarti imannya semakin menciut. Semakin maksiat semakin menciut, semakin maksiat semakin menciut, semakin hilang. Itulah yang dimaksud dengan ucapan para ulama di sini. Iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi iman harus ada.
dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Akan yang penting niatnya Pak. Ya benar, yang penting niat. Tapi niat saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup. Kalau kamu maling, ya nanti ditangkap. Walaupun niat kamu untuk biaya operasi ibumu. Ya tidak? Enggak, niatnya kan baik Pak. Kan tidak ada ceritanya. Niat yang baik, hati yang baik, iman yang bagus, pasti seiring dengan perbuatan. Semakin bagus perbuatannya, berarti tanda bahwa imannya semakin. Itulah, berarti iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Dari sinilah kewajiban kita untuk apa? Menjaga iman kita ini dengan cara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Semakin baik iman seseorang, maka akan semakin baik perilaku dan akhlaknya. Berarti antara konsep iman dengan akhlak itu akan berjalan seiring dia, barengan terus. Nah mungkin orang yang imannya bagus terus nggak punya akhlak. Nggak. Berarti kalau orang yang nggak punya akhlak berarti imannya juga sama. Begitulah. Yang harus kita kuatkan sekarang adalah belajar ilmu untuk menanam keimanan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengamalkan agar iman kita terus terjaga. Inilah prinsip para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang berapa menit? 10 menit. Karena pengurus minta tanya jawab. Yang 26, man taraka sholata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, ia telah kafir. Walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa sholah. Tidak ada amalan yang jika ditinggal pelakunya menjadi kafir kecuali sholat. Wa man tarakaha fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkan maka ia kafir. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Jadi menurut pandangan beliau, siapapun orangnya kalau dia nggak sholat, kenapa dia nggak sholat? Mau males kayak, mau apa yang penting dia kagak sholat, maka dia keluar dari Islam. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah berbeda. Beliau mengatakan kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari, itu sholat tidak wajib. Sholat itu hanya sekedar simbol kalau dia orang baik. Orang liberalis kan begitu. Simbol kebaikan aja. Dia mengingkari kewajiban sholat, lah inilah yang kafir. Tapi mereka yang meninggalkan sholat karena malas, dia tidak kafir. Dia malas aja. Dia tidak kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Tapi kalau meninggalkan sholat, sengaja dia nggak sholat, dia juga keluar dari Islam. Tapi kalau karena faktor malas-malasan, maka dia tidak kafir, dia melakukan dosa besar. Ini perbedaan pandang di antara para ulama. Walaupun para ulama Arab Saudi, Timur Tengah, banyak lebih menguatkan pandangan para ulama yang mengatakan siapapun yang meninggalkan sholat, maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Karena hadis-hadisnya cukup kuat dalam hal ini. Fa'in aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka mengerjakan sholat dan zakat, maka dia saudara kamu. Berarti kalau nggak sholat, bukan saudara Anda. Kan gitu kan? Al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki sholat. Bedanya antara kita orang Islam dengan orang kafir sholat. Faman taraka sholata amdan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat sengaja ya kufur. Malas itu ya sengaja. Kalau enggak malas, kalau enggak ya sengaja semuanya.
Tapi ingat para jamaah, ini hukum, ini ancaman, bukan vonis. Ini hukum dan ini ancaman, bukan vonis. Maksudnya apa? Ada si fulan, si A, dia nggak sholat. Kita tidak boleh mengatakan, kamu kafir loh nggak sholat. Nggak boleh mas. Paham bedanya? Paham atau belum? Kalau ada si A nggak sholat, si fulan nggak sholat. Kita tidak boleh mengatakan kamu kafir. Nggak boleh Pak. Emang kita siapa? Loh yang dimaksud di sini apa? Hukum saja. Siapa yang tidak sholat dia keluar dari Islam. Udah ini hukum. Ini ancaman. Jadi kalau ada si A nggak sholat, kita katakan dia orang Islam. Tapi kita bilang sama dia, mas ayo sholat. Hati-hati loh, orang yang nggak sholat bisa keluar dari Islam. Tapi kalau dia wafat, ya saya tetap menguburkan dia di kuburan umat. Walaupun ada pandangan para ulama, kalau orang nggak sholat, maka konsekuensi dari pandangan ini apa? Jangan dikubur di kuburan umat Islam. Karena dia meninggal dalam kondisi tidak sholat. Jangan dikubur di kuburan umat Islam. Karena ini kuburan khusus orang sholat. Paham Pak? Tapi tetap vonis kita tidak boleh. Kita tidak boleh memvonis orang. Ini hanya wa'id, ancaman. Ya, ancaman. Sehingga jangan sampai salah, ini pengajian kok kerjanya ngafir-ngafirin orang. Ya tidak, ini bukan ngafir-ngafirin orang. Ini penjelasan tentang hukum ancaman bagi mereka yang tidak sholat. Ini bahaya Pak. Wailun lil musallin, orang yang sholat aja terancam. Apalagi mereka yang tidak sholat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Karena kami dulu di dunia enggak sholat. Begitulah seterusnya. Ya, kemudian berikutnya ini bicara tentang keutamaan para sahabat dan klasifikasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Siapa? Silakan, Mas, Pak. Ya, silakan aja. Ya. Ayo Mas, waktunya Mas sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika semenjak akil balik sampai saat ini kita secara sengaja atau tidak sengaja banyak melakukan dosa besar, Ustadz. Nah, karena kita tidak tahu kapan kita akan berpulang, apa kira-kira amalan apa yang bisa dilakukan supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Apa yang kita lakukan agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Tentu yang pertama adalah apa? Taubat kepada Allah dari semua maksiat. Tidak mungkin karyawan yang bandel, yang suka melanggar hukum dikasih bonus. Tidak ada ceritanya. Yang dapat bonus, insentif, kenaikan pangkat adalah karyawan yang hebat. Bukan sekedar rajin, hebat dia.
Begitulah kira-kira kita taubat dulu kepada Allah dari semua maksiat itu. Tinggalkan maksiat, tinggalkan lingkungan, dan tinggalkan teman Anda yang Anda bermaksiat sama dia. Carilah lingkungan yang baik dan carilah teman-teman yang saleh. Yang kedua, belajarlah, berilmulah. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang benar. Dengan ilmu kita bisa belajar mana tauhid, mana yang syirik. Kemudian yang ketiga, beramallah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi kita tidak mungkin bisa beramal dengan tuntunan Nabi kalau kita tidak belajar. Semua akan muaranya pada taubat dan berilmu. Ilmu tentang wudu, bagaimana tata cara Nabi wudu, salat, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai dagang, bagaimana Rasulullah SAW dagang. Zikir, bagaimana Nabi berzikir, dan sebagainya. Kita belajar ini semua. Sedikit demi sedikit kita pelajari dengan penuh kesabaran. Berarti yang berikutnya apa? Sabar. Ya, tobat butuh sabar, belajar ilmu juga butuh sabar, beramal juga butuh sabar. Makanya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu amal tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Jadi tobatlah, kemudian kita berilmu, usahakan harus beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita bersabar. Seterusnya, kenapa? Karena kita tak tahu wafat kita kapan. Man arada an yuzakhzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'min billah. Siapa yang ingin jauh dari neraka dan masuk surga, hendaknya ketika kematian itu tiba, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, taubat, tinggalkan maksiat, bertauhid, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sabar untuk melakukan itu semua, Pak. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh, Mas.